buat teman-teman yang masih awam banget di dunia keuangan, itu saya buat konten di sana. Kemudian saya juga membuat konten kontributor di platform investasi. Kalau teman-teman tahu nanti bisa di-follow juga mungkin setelah acara ini. Kita sama-sama punya misi untuk membantu literasi keuangan. Jadi teman-teman yang nggak punya background finance atau ekonomi tetap bisa belajar gimana sih caranya berinvestasi, gimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan kita masing-masing gitu ya, pribadi. Nah, karena waktunya singkat, jadi kita akan langsung masuk ke topik pembahasan. Nanti kalau ada pertanyaan atau Q&A silahkan dilakukan di akhir acara. Jadi bisa disimpan dulu mungkin pertanyaannya gitu ya, Rif ya. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang investasi, dalam piramida keuangan kita nggak boleh langsung. Jadi dalam artian, kalau misalnya saya punya gaji, langsung nih diinvestasikan. Jadi nggak segampang itu ya. Kalau kita berbicara piramida keuangan, kita berbicara dulu step awalnya. Step pertamanya adalah kita berbicara tentang cash flow management. Gimana pendapatan kita, gimana pengeluaran kita. Apakah nih pendapatan kita sudah lebih besar daripada pengeluaran kita gitu. Kemudian kita berbicara tentang dana darurat juga. Apakah saya sudah bisa mengcover at least nih 3 bulan dana darurat. Jadi just case saya nggak ada pendapatan, saya masih bisa tetap memenuhi kebutuhan financial saya. Kemudian kita berbicara juga tentang pengelolaan hutang. Apakah ada hutang jatuh tempo yang harus saya selesaikan dahulu. Nah, setelah kita beresin step satunya, barulah kita masuk ke step 2-nya, yaitu kita berbicara tentang risk management, berbicara tentang proteksi. Apakah saya sudah mempunyai asuransi kesehatan misalnya. Jadi ketika saya nanti sakit, saya nggak harus mencairkan dana investasi saya, padahal marketnya lagi jelek gitu. Jadi step-step seperti ini harus kita penuhi dulu. Jadi step satunya kita lakukan, kemudian step 2-nya baru deh kita ngomongin investasi gitu ya. Jadi jangan langsung belum punya dana darurat, hutangnya masih berantakan, belum punya proteksi, tiba-tiba langsung berinvestasi. Itu adalah hal terakhir yang kita mau lakuin gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi, kita berbicara tentang tujuan keuangan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, otomatis kita harus punya tujuan keuangannya. Nanti kita bahas tujuan keuangannya itu apa aja gitu. Tapi kalau kita nggak punya tujuan keuangan, apa yang terjadi adalah kita tuh cuma memaksimalkan return, terus kita nggak mikirin resikonya tuh apa. Terus kita juga nanti bingung kapan ya investasinya dijual gitu. Jadi supaya tidak ada dilema-dilema seperti ini, penting banget supaya kita punya tujuannya dulu. Nah, kalau kita bicara tujuan keuangannya itu akan berbeda bagi setiap orang, tergantung dari 2 hal, ya. Yang pertama adalah value yang dipegang. Contohnya seperti apa? Gini teman-teman, bayangkan kalau misalnya mungkin di sini ada peserta, teman-teman yang suka banget sama otomotif. Jadi, bisa jadi nih tujuan keuangannya adalah saya pingin punya mobil mewah atau mobil sport gitu ya. Jadi ini akan menjadi tujuan keuangan yang prioritas buat dia. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang nggak menganggap mobil itu penting gitu. Jadi yang intinya saya pakai apa aja nggak masalah. Yang penting saya bisa nyampe dari poin A ke poin B. Tapi transportasinya apa itu yang nggak masalah apa aja. Jadi otomatis mobil itu nggak menjadi tujuan keuangan yang prioritas buat dia. Nah, yang kedua nih teman-teman, tujuan keuangan akan bergantung dari tahapan hidup seseorang atau life cycle-nya. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya gini, kalau teman-teman yang masih lajang, mungkin tujuan keuangannya adalah berbicara tentang menyiapkan dana pernikahan. Tapi kalau kita berbicara tentang pasangan yang sudah menikah dan punya anak, maka prioritas tujuan keuangannya mereka bisa jadi menyiapkan dana pendidikan anak. Jadi setiap orang itu punya tujuan keuangan masing-masing, nggak harus sama. Jadi misalnya si A tujuan keuangannya A, B, C, D, terus kita harus ngikut juga, karena dia seperti itu kita ikut juga A, B, C, D. Enggak ya teman-teman, jadi tujuan keuangan itu personal banget, sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing, jadi nggak harus sama semuanya. Nah, ini contoh-contoh beberapa tujuan keuangan yang biasanya dimiliki oleh banyak orang. Jadi kita bisa lihat ada dana darurat, ini wajib ya hukumnya, jadi minimum kita punya 3 bulan. Nanti kalau kita misalnya sudah berkeluarga, misalnya kita punya anak, ya perlahan ditambah dana daruratnya, tapi at least ada dulu. Gitu. Kemudian dana pensiun, itu juga hukumnya wajib dimiliki semua orang gitu ya. Kemudian dana pendidikan anak, dana DP rumah, dana liburan, dana beli gadget baru, semuanya deh. Pokoknya apapun yang teman-teman
ingin capai dengan uang yang teman-teman hasilkan. Ditulis aja semuanya tujuan keuangan itu. Jadi nanti setelah itu baru nanti kita prioritasin gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita men-setup financial goals? Tujuan keuangan tuh gimana sih sebenarnya cara menulis yang baik? Kalau misalnya saya bilang, "Oh, saya tujuan keuangan saya adalah saya mau pensiun." Apakah itu tujuan keuangan yang baik? Ya, jadi enggak ya, karena tujuan keuangan itu harus spesifik. Kalau nggak spesifik, kita ngukurnya gimana? Progresnya kita taunya mau kemana juga bingung kan gitu ya. Jadi gimana sih langkah-langkah dalam membuat tujuan keuangan yang baik ini? Yang pertama, kita harus tulis dulu ya, yang seperti tadi DP rumah atau dana darurat, dana pensiun, itu semuanya kita tulis dulu dengan prioritas utamanya. Ya, jadi yang utama dulu yang mana? Kemudian kita riset nih angkanya, berapa sih angka yang harus kita kumpulkan untuk mencapainya? Apakah 100 juta? Apakah 200 juta? Apakah 300 juta? Nah, ini teman-teman harus riset nih angkanya. Jadi kalau yang mau ngumpulin dana pendidikan anak buat kuliah harus dicek mungkin sekarang kuliah di mana di universitas A misalnya butuh dananya sekian nih. Nah, ditulis itu dicatat gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat angkanya, kita harus ubah tuh angkanya jadi future value. Nih kalau teman-teman pernah dengar namanya time value of money, uang 100 juta kita sekarang akan berharga tidak seperti value-nya seperti sekarang dalam waktu yang misalnya let's say 10 tahun lagi. Jadi value-nya akan berkurang. Uang yang kita pegang sekarang value-nya pasti akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kita harus ngitung lagi nih future value-nya itu berapa gitu. Nah, kemudian kalau sudah dapat nih future value-nya, kita tentuin lagi jangka waktunya kapan. Kapan sih kita punya target untuk memenuhi tujuan keuangan tersebut? Apakah 1 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi. Nah, semuanya itu harus ditulis. Jadi, tujuan keuangan yang baik itu harus memiliki semua elemen-elemen ini agar spesifik dan bisa diukur ya, teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Jadi misalnya kita ngomongin Pak Amir. Pak Amir saat ini berusia 35 tahun, sudah menikah dan memiliki satu anak yang berusia 7 tahun. Jadi Pak Amir nih lagi bikin tujuan keuangan, dia berusaha nulis tuh semuanya, tujuannya ditulis yang di kolom hijau itu. Jadi ada contohnya misalnya mau beli laptop baru, terus mau liburan keluarga, mau DP mobil, mau ngumpulin dana pendidikan anaknya dan bla 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 seterusnya gitu ya. Setelah itu bikin yang kolom hitungan tahunnya. Jadi kapan mau dicapai? Apakah 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi dan seterusnya. Nah, kemudian Pak Amir hitung berapa sih nominal yang dibutuhkan dalam bentuk future value-nya. Jadi misalnya itu 10 juta untuk laptopnya, terus DP mobilnya ini semua sudah di-convert ya ke future value. Nanti kita berhitung untuk matematikanya gitu. Nah, ketika kita sudah tulis semuanya ini, kita harus kategorikan nih jangka waktunya. Jadi ada yang pendek kah, ada yang menengah, ada yang panjang. Kalau pendek biasanya kita ngomonginnya itu 1 sampai 2 tahun. Terus kalau yang menengah kita ngomonginnya itu 3 sampai 5 tahun, sedangkan jangka waktu yang panjang kita ngomonginnya itu lebih dari 5 tahun, gitu ya. Jadi ditulis aja dulu semuanya, dirapiin mungkin di Excel atau ditulis catatan biasa juga nggak apa-apa, yang penting kita punya tahu step-stepnya jadi kita mau kemana kita tahu gitu ya. Nah, tadi kalau kita sudah menulis semua tujuan keuangan tersebut, sekarang kita nentuin nih. Jadi kalau saya sudah punya tujuan keuangan bla bla bla, instrumen investasi apa sih yang bisa saya pakai untuk mengejar tujuan keuangan tersebut. Nah, ini saya buatin rule of thumb-nya ya teman-teman, tapi yang namanya rule of thumb itu berarti nggak harus kita saklek ngikutin ini. Rule of thumb itu dibuat sebagai guideline buat teman-teman yang mungkin masih awam banget, bingung harus mulai dari mana, mungkin bisa dipakai rule of thumb-nya ini gitu. Jadi ketika kita ngomongin tujuan keuangan yang sifatnya itu jangka pendek, ya kita mainnya di instrumen yang tidak berfluktuasi. Jadi contohnya apa ya? Udah kita bisa menabung, contohnya tabungan biasa nggak apa-apa. Terus kita bisa taruh di deposito atau mungkin kita bisa taruh di reksadana pasar uang. Jadi sesuatu yang instrumen yang tidak fluktuasinya terlalu besar gitu ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang jangka waktu menengah, kita bisa coba obligasi nih, obligasi pemerintah baik yang retail maupun yang sekunder. Kemudian kita bisa coba reksadana pendapatan tetap atau mungkin kalau mau diversifikasi lagi lebih jauh, kita bisa teman-teman bisa coba valuta asing. Valuta asing ini bagus buat teman-teman yang mau ngumpulin dana liburan. Sekarang kalau sudah kalau zaman sekarang kita mau liburan tuh udah mainnya ke luar negeri gitu ya. Jadi instead of misalnya teman-teman pas mau liburan baru
nukerin dolar gitu ya, kenapa nggak dari sekarang tuh bisa kita tabung dolarnya gitu di bank yang kita pakai gitu. Jadi belinya dari sekarang, ditabung dari sekarang nih valuta asingnya gitu. Nah kemudian saya juga mau nekenin yang obligasi nih teman-teman nih. Kalau zaman dulu kita mau investasi di obligasi sekunder, kan kalau manusia itu manusiawi banget ya, kita tuh maunya returnnya setinggi-tinggi mungkin, tapi resikonya tuh sekecil mungkin deh, pokoknya gimana caranya deh gitu ya. Jadi pilihannya itu salah satunya adalah obligasi. Jadi kalau kita ngomongin obligasi pemerintah, itu bisa dibilang risk free, jadi hampir tidak ada resikonya, tidak ada resiko gagal bayar karena dijamin oleh undang-undang gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin obligasi pemerintah, bisa dibilang itu instrumen yang sangat aman. Tapi secara return itu memberikan return yang lebih tinggi daripada bunga deposito. Jadi ini instrumen yang sangat menarik banget teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang punya risk profile konservatif gitu, nggak suka sama sesuatu yang terlalu berfluktuasi. Jadi obligasi ini bisa menjadi pilihan yang sangat baik buat teman-teman. Nah, kita balik lagi ke rule of thumb yang untuk jangka waktu panjang. Kalau kita ngomongin jangka waktu panjang, kita cari sesuatu yang sifatnya agresif gitu ya, agresif, return-nya secara jangka panjang baik, positif, tapi fluktuasinya dalam jangka pendek mungkin lebih berfluktuasi gitu, agak beresiko gitu. Contohnya apa? Kita bisa taruh di reksadana campuran, reksadana saham, ataupun berinvestasi di sahamnya langsung. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan ketika kita memilih satu instrumen investasi, itu nggak hanya return-nya aja ya, tapi perhatikan juga resikonya. Banyak dari kita yang hanya mikirin, oh returnnya 15%, oh returnnya 20%, tapi nggak banyak yang pay attention buat resikonya. Apakah nih saya bisa mentoleransi kehilangan 20% dari dana investasi saya dalam waktu 2 minggu, misalnya seperti itu. Apakah saya nyaman dengan resiko seperti itu? Nah itu teman-teman harus tanyain lagi ke diri sendiri. Jadi jangan hanya kita memperhatikan returnnya aja, tapi perhatikan juga resikonya ketika berinvestasi. Nah, tadi kalau kita sudah menetapkan nih instrumen investasi apa nih yang kita mau pakai, berikutnya kita akan membuat portfolionya, portfolio investasi ini. Jadi gimana caranya? Yang paling penting kita harus melakukan tuh diversifikasi ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya pay attention to the return, tapi juga harus lihat resikonya. Jangan sampai kita 100% kita taruh di instrumen yang sangat agresif, terus tiba-tiba pada saat dibutuhin nih dananya ternyata lose value gitu ya. Jadi penting banget yang namanya dilakukan diversifikasi ini. Nah, ini saya juga kasih rule of thumb-nya. Jadi tergantung dari jangka waktu yang teman-teman miliki untuk setiap tujuan keuangan tersebut, teman-teman bisa pakai rule of thumb ini. Jadi kita bisa bikin suatu portfolio yang sifatnya konservatif atau moderat atau agresif. Jadi semakin panjang jangka waktu yang kita miliki, kita bisa taruh ke sesuatu yang lebih agresif gitu ya, yang return-nya lebih tinggi tapi resikonya juga lebih tinggi. Tapi misalnya kita punya waktu yang cukup pendek, jadi kayak 1 tahun atau 2 tahun gitu, ya kita taruhnya di portfolio yang kita bikin portfolio yang sifatnya tuh konservatif. Nah ini juga sebagai guideline aja teman-teman. Jadi ketika kita membuat suatu portfolio nggak harus plug seperti ini presentasenya, tapi yang kita lihat adalah bobotnya. Jadi ketika kita melihat kita membuat portfolio yang konservatif, otomatis kita memilih instrumen-instrumen investasi yang tidak beresiko, yang low risk, tapi bobotnya kita lebihin tuh di sana. Karena kita bikin portfolionya kan konservatif ya sifatnya. Jadi contohnya di sini 50% kita taruh di deposito, kemudian 25%-nya kita bisa taruh di obligasi, kemudian 25% sisanya bisa kita taruh di reksadana campuran. Nah, sebaliknya, kalau kita bikin portfolio yang agresif, bobotnya otomatis kita taruh yang paling besar di instrumen yang sifatnya agresif nih, teman-teman. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat 10%-nya kita taruh di reksadana saham misalnya. Kemudian 25%-nya di reksadana campuran dan 15%-nya di reksadana pendapatan tetap. Seperti itu ya. Nah, karena topik kita malam hari ini, kita mau menghitung nih, how to calculate your investment fund. Kita mau menghitung gimana seberapa sih actually dana yang harus kita sisihkan setiap bulannya untuk mencapai tujuan keuangan kita tersebut ya. Jadi kita akan lakuin case study. Ini contohnya, Pak Amir akan menyekolahkan anaknya 12 tahun lagi. Kemudian setelah mencari informasi, Pak Amir mendapatkan estimasi biaya kuliah saat ini 200 juta rupiah. Nah, pertanyaannya berapa sih kontribusi bulanan yang harus diinvestasikan oleh Pak Amir gitu ya. Nah,
teman-teman sekarang ini sudah gampang banget zamannya. Jadi kalau ngitungin future value itu sudah bisa pakai kalkulatornya ya, tinggal di-download aja di apps atau cari di website, di Google aja future value calculator, kemudian teman-teman tinggal masukin aja tuh, numbers-nya, jadi angkanya tinggal masukin 12 tahun, 200 juta, asumsi inflasinya berapa, nanti akan muncul future value-nya misalnya 628 juta gitu ya. Jadi ini nggak ribet, kita tinggal masukin datanya aja gitu. Nah, karena Pak Amir punya jangka waktu yang lama, dalam case ini kan 12 tahun tuh masih lama, jadi Pak Amir memutuskan untuk membuat portfolio yang agresif dengan komposisinya kurang lebih seperti ini. Jadi 60%-nya dia taruh di reksadana saham, kemudian 25%-nya dia taruh di reksadana campuran, dan 15%-nya di obligasi. Nah, kemudian setelah kita bikin portfolionya ini, kita lihat nih average return-nya. Kita bisa ambil datanya dari misalnya top 10 reksadana saham dalam 10 tahun terakhir. Berapa sih average return-nya? Kita bisa cari datanya di Google, kemudian kita masukin aja dulu nih average return-nya sekian kurang lebih, kemudian kita kaliin average return-nya, kita kaliin sama presentasenya untuk mendapat total return dari portfolio tersebut gitu. Jadi kita kaliin, baru kita sum. Jadi portfolio return-nya dalam kasus ini kurang lebih expected return-nya nih kalau Pak Amir berinvestasi dengan instrumen seperti ini, kurang lebih expected return-nya itu adalah 14,55%. Nah, balik lagi tuh ke future value kalkulatornya, tinggal dimasukin aja angkanya, kita masukin 14,55, nanti akan muncul berapa sih dana yang kita perlu investasikan setiap bulan. Jadi dalam case ini, Pak Amir butuh menyisihkan 1,6 juta untuk mengejar angka yang 628 juta tadi ya, untuk dana pendidikan anaknya. Nah, dari case tadi tersebut apa sih yang bisa kita pelajarin teman-teman? Nah, kalau kita perhatiin tadi kan Pak Amir punya waktu 12 tahun ya untuk berinvestasi gitu. Nah, kalau seandainya Pak Amir baru melek keuangannya 3 tahun sebelum anaknya mau kuliah atau 5 tahun sebelum anaknya kuliah, apakah dana alokasi bulanan tersebut masih tetap 1,6 juta? Jawabannya enggak ya. Jadi ketika kita punya time frame yang begitu singkat, otomatis dana yang harus kita sisihkan itu menjadi lebih besar. Bisa jadi 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari angka yang kita hitung tadi. Jadi penting banget nih teman-teman kalau kita punya tujuan keuangan, apalagi yang sifatnya itu sangat besar ya, seperti dana pensiun atau dana pendidikan anak, itu kan angkanya cukup besar banget gitu. Penting banget untuk kita segera memulai. Kenapa? Karena dengan begitu kontribusi bulanan yang harus kita sisihkan akan jadi semakin kecil, jadi semakin terjangkau gitu ya, walaupun angka yang harus kita kumpulkan tuh besar banget gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kalau di investasi itu yang sudah tahu, ada yang namanya compound interest. Jadi compound interest ini bunga berbunga ya. Jadi kalau dilihat tuh di grafiknya yang kuning itu compound interest-nya dia akan jadi lebih besar besar banget kalau dikasih jangka waktu yang lama. Jadi semakin kita punya jangka waktu yang lama, semakin compound interest-nya bekerja, semakin kecil juga kontribusi bulanan yang perlu kita lakukan gitu. Nah, kalau tadi kita nulis semua tujuan keuangan kita, terus kita jumlahin, terus yang kita dapetin, aduh, saya ternyata harus berinvestasi nih 70% atau 80% dari pendapatan saya gitu. Kan jadi nggak realistis ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin dong saya 70% saya berinvestasi terus saya hidup sehari-hari harus bagaimana gitu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, ada 3 hal nih yang teman-teman bisa lakuin. Pertama, buat prioritas ulang kembali. Jadi tujuan keuangan yang harus dicapai itu diprioritaskan dengan jangan semuanya ditulis, tapi yang utama-utama dulu deh, apa dulu yang harus saya kejar dengan keadaan financial saya yang seperti ini saat ini gitu ya. Jadi dibuat ulang lagi prioritasnya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa perpanjang jangka waktu untuk mencapainya. Jadi contohnya nih, misalnya saya mau pensiun di usia, saya planningnya itu di usia 55. Terus saya ternyata cuma punya waktu 10 tahun untuk nyiapin pensiun ini. Wah, jadi berat dong setiap bulannya saya harus nabungnya. Jadi makanya teman-teman mungkin bisa mengganti usia pensiunnya menjadi 65. Jadi otomatis teman-teman punya waktu setidaknya 20 tahun nih untuk ngumpulin dana yang besar tadi gitu. Jadi bisa juga memperpanjang jangka waktu tersebut. Nah, yang ketiga yang teman-teman bisa lakuin dengan menurunkan lifestyle-nya. Jadi kalau yang tadi kita ngomongin dana pensiun, terus kita ngitung, oh saya butuhnya kurang lebih 10 juta per bulan buat hidup selama pensiun. Mungkin harus turunin lifestyle aja. Jadi gimana kalau dicoba di 6 juta atau 7 juta gitu per bulan. Jadi angkanya otomatis akan lebih kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau nurunin lifestyle nih, ya mau nggak mau ya kita harus cari sumber income tambahan supaya target tersebut bisa dicapai gitu ya.
Nah, yang terakhir nih teman-teman, ketika kita berbicara investasi, jangan lupa untuk dimonitor portfolionya. Jangan sampai cuma naruh uang, terus ditinggal gitu aja, sampai nanti pada akhirnya harus dibutuhkan. Karena yang namanya market itu kita nggak pernah bisa prediksi ya. Bisa jadi seperti tahun ini misalnya lagi jelek-jeleknya gitu, ya kita nggak bisa ngomong, padahal kita butuh dana. Nah, gimana sih caranya kalau keadaannya seperti itu, di investasi kita ada mengenal suatu metode bahasa kerennya itu rebalancing teman-teman. Rebalancing ini apa? Jadi kita akan mengganti komposisi portfolio investasi kita. Jadi kita balik lagi ya ke contohnya Pak Amir yang 12 tahun tadi yang butuh ngumpulin dana pendidikannya. Jadi Pak Amir mulai investasinya sekarang, dia butuh 12 tahun lagi untuk ngumpulin dana pendidikan anaknya ya. Jadi Pak Amir berinvestasi tuh tiap tahun dia investasi sesuai dengan portfolio yang dia bikin, kemudian sampai pada waktu 5 tahun sebelum dana tersebut dibutuhkan. Apa yang harus Pak Amir lakukan? Mungkin Pak Amir bisa rebalancing. Jadi yang tadi komposisinya 60% di reksadana saham mulai dikecilin tuh instrumen yang agresif. Jadi komposisinya mulai dikecilin mungkin jadi 30% atau 40% aja ditaruh di sana, terus sisanya kita masukin ke obligasi, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian jalan lagi waktunya sampai akhirnya 2 tahun sebelum dana pendidikan tersebut diperlukan nih. Kalau 2 tahun kan berarti sudah masuknya ke short term ya, otomatis kita menghindari instrumen-instrumen yang sifatnya sangat agresif. Jadi mulai lagi Pak Amir merebalancing portfolionya dia. Yang dulunya ada investasi di reksadana saham, mungkin sekarang mulai dipindahin. Reksadana sahamnya dikosongin tuh, mulai masukin ke yang lebih aman. Jadi bisa masukin obligasi atau masukin deposito seperti itu. Sampai akhirnya pada saat Pak Amir membutuhkan dana pendidikannya, dana tersebut bisa terkumpul dan tidak kehilangan value-nya. Itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk bahas sama pajak apa yang sudah kita pelajarin hari ini, tadi kita belajar pertama sebelum kita berinvestasi, penting banget untuk memenuhi step 1 dan step 2-nya. Jadi step 1-nya ada cash flow management, mengumpulkan dana darurat, mengurus pendapatan dan pengeluaran, kemudian pengelolaan hutang ya. Kemudian step 2-nya adalah kita berbicara tentang proteksi diri. Baru deh kita ngomongin investasi setelah itu. Nah, ketika kita ngomongin investasi, kita bikin tujuan keuangannya itu. Tujuan keuangannya apa? Kita list semua, membuat tujuan keuangan yang baik juga. Itu yang proper, yang spesifik ya. Setelah kita punya tujuan keuangannya, kita ngomongin instrumen investasinya. Jadi instrumen investasi apa yang cocok dengan kebutuhan tujuan keuangan tersebut gitu. Baru deh yang terakhir setelah kita melakukan investasinya, kita monitoring tiap tahun. Jadi kinerjanya seperti apa. Nah, ini saya tutup dengan quote dari Warren Buffett ya. Jadi someone sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago gitu. Jadi investasi itu teman-teman sifatnya nggak instan ya. Jadi nggak bisa kita investasi hari ini terus seminggu lagi kita tiba-tiba udah dapat benefitnya dapat ratusan persen return gitu ya. Jadi nggak sesimpel dan segampang itu gitu ya. Jadi investasi itu ibaratnya seperti berkebun. Jadi kalau teman-teman berkebun, teman-teman nanam seeds-nya, nanam bijinya itu ya perlu takes time ya, perlu bulan, bahkan tahunan untuk akhirnya menjadi sebuah tanaman atau menjadi pohon gitu ya. Jadi benar-benar takes patience, kesabaran dan konsistensi untuk melakukannya. Jadi itu aja sih ya teman-teman yang saya mau share malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya balikin ke Arif, silakan. Sangat insightful Yuki. Nah, kita lanjutin kita mau dapetin insight dari Billy nih. Hai Billy. Halo. Sudah kelihatan? Oke, udah kelihatan. Oke, silakan Bill. Kita mau dapetin insight dari Billy. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Billy Tan. Saya dari Bank DBS Indonesia sendiri. Jadi saya di bagian consumer banking, di bagian wealth management, treasury. Jadi kita berbicara mengenai obligasi, berbicara mengenai currency. Kalau tadi kita sudah mendengar Yuki ya, sangat komprehensif ya untuk menjelaskan sebenarnya gimana sih kita mengkalkulasi investasi kita gitu ya. Secara otomatis kan kita tahu kita punya income, terus dibagi-bagi ya. Mungkin ada yang buat keluarga, ada yang buat charity, ada yang buat cicilan, aset dan segala macam. Nah, setuju sih seperti yang Yuki tadi sempat mention ya, step by step-nya itu sangat komprehensif dan teman-teman bisa ngikutin lah itu untuk flow-nya. Nah, tentunya kalau kita lihat kita harus mengetahui dulu ya sebenarnya apa sih tujuan saya. Kadang-kadang kan investasi itu orang dengan secara awamnya akan berpikir ya pokoknya saya investasi, saya harus dapat duit gitu ya. Dikala itu ya of course
semua investasi kita ekspektasinya adalah profit. Siapa sih yang mau ekspektasi loss gitu ya. Nah, untuk itu maka teman-teman harus memilah-milah dulu nih investasi saya akan tujuannya apa dulu nih. Semua orang perlu untuk akumulasi kekayaan, profit. Nah, contoh mungkin ada yang mau saya share ya, Mas Arif ya. Silahkan Billy, Oke, udah bisa langsung. aku langsung share ya, Yes. sebentar. Nah, aku mungkin share beberapa yang kaitannya dengan digibank ya. Kita tahu digibank itu by Bank DBS Indonesia. Jadi teman-teman mungkin ada yang bisa saya share. Apakah sudah kelihatan, Arif? Sudah kelihatan Bill? Oke. Clear. Nah, kalau kita ngomong digibank, otomatis di dalamnya akan ada yang namanya digital web products ya. Mungkin aku share sedikit boleh ya Arif ya. Apa sih keunggulan dari digibank? Silakan. Atau investasi apa sih kalau tadi kita ngomong Yuki sudah panjang lebar menjelaskan how to calculate our investment fund gitu ya. Maka digibank ini akan membantu teman-teman atau menjadi salah satu media di mana teman-teman bisa put ilmu yang dari Yuki tadi untuk dipecah-pecah ke digibank itu. Begitu gampangnya kita cuma pakai handphone kita sudah bisa melakukan investasi 24 jam ya, 24/7 kalau nggak salah ya motonya ya. Nah, kita bisa mulai dari misalkan kita ngomongin falas. Tadi mungkin di awal video yang di-share oleh Arif, teman-teman sudah lihat ya. Mulai dari falas atau valuta asing ya, MCA itu multi currency account. Jadi teman-teman mungkin setelah pandemi selesai, saya pengen jalan-jalan lagi nih gitu ya. Saya pengen traveling lagi. Tahun ini nggak bisa travelingnya. Walaupun mungkin ada yang udah ke Bali kali ya. Mungkin saya pengen traveling, khususnya kita ngomongin ke luar negeri nih teman-teman ya. Nah, oke, saya pengen ke London misalkan. Nah, di digibank ini sudah ada platform multi currency account di mana teman-teman itu begitu buka digibank ya, account digibank udah bisa langsung create ada 12 mata uang gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat bunga lagi di sana untuk mata uang USD, Singapore dollar, Aussie, New Zealand ada interestnya lah ya. Nah, misalnya saya pengen ke Aussie deh kita ngomong, saya pengen ke Aussie, maka saya bisa mulai memilah-milah investasi saya atau nyicil nih, saya beli dulu deh 100 Aussie misalkan tiap bulan. Setiap saya gajian, saya beli. Akhirnya nanti sampai tahun depan udah ada nih Aussie gitu ya, tinggal kita bisa tarik gitu ya tunai ya untuk jalan-jalan ke Aussie gitu ya. Nah, maka dari itu juga starting untuk pembelian atau konversi mata uang juga sangat kompetitif. Jadi kita bisa mulai dari kecil-kecil aja. Misalkan hari ini ya, saya ada sedikit duit. Ternyata karena lagi pandemi gini, saya tidak akan keluar rumah banyak. Tadinya mungkin pagi saya bisa minum kopi, malam kopi lagi, saya kumpulin, saya beli $10 US gitu ya di digibank. Terus dikumpulin, jadi sangat kompetitif dari digibank. DBS ini mulai dari $10 US equivalent ya. Teman-teman sudah mulai bisa berinvestasi di mata uang gitu ya, di multi currency account. Kemudian selanjutnya tadi kita ngomong soal obligasi juga. Mungkin teman-teman kalau investasi ada yang pengen jangka waktu pendek, ada yang pengen jangka waktu panjang gitu ya. Ada juga yang buat trading, harga naik jual, nanti turun lagi beli gitu ya. Ada juga yang fixed income. Mungkin tadi Yuki juga sudah sempat mention mengenai obligasi gitu ya. Obligasi mungkinnya lebih seperti deposito, sebenarnya cuma dia ada kupon atau interestnya dan harga jual beli. Jadi paling tidak kita bisa memilah-milah investasi kita, satu yang memang bisa langsung jual beli, satu memang untuk yang fixed income atau pendapatan tetap. Begitu beli tiap bulan ada bunganya atau ini per 6 bulan ada bunganya. Jadi di digibank juga kita memprovide obligasi ya. Sementara kita ada 10 seri, 5 seri yang untuk rupiah dan 5 seri untuk obligasi dalam mata uang USD. Jadi teman-teman bisa belanja obligasi di digibank kita. Dan sangat kompetitif lagi-lagi ya. Ini teman-teman, Mas Arif sama Yuki sama teman-teman yang ada di sini, mungkin kita dulu merasa kalau beli obligasi di bank itu cuma kenalnya deposito gitu ya, apalagi di platform juga deposito. Nah, obligasi ini sangat terjangkau. Teman-teman bisa melakukan pembelian ya, kita ngomong pembelian itu mulai dari 1 juta saja bisa. Dan untuk US dollar juga bisa mulai dari $1.000. Jadi sangat kompetitif lah. Jadi bukan berarti kalau investasi harus mengeluarkan duit yang gede gitu, enggak ya. Jadi teman-teman bisa melakukan cicil by cicil teman-teman. Jadi sangat kompetitif ya.
Ini juga 24 jam, 7 hari teman-teman bisa melakukan investasi di GBank. Nah, paling itu Mas Arif share sedikit dari saya, Billy dari timnya Bank DBS ya. Terima kasih Billy. Oke, banyak Mas Arif, thank Dan you. terima kasih Yuki. Kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi mitos-mitos tentang investasi itu berarti nggak ada ya, kayak butuh modal besar, potensi resiko tinggi, punya satu jenis saja cukup, sama imbal hasil kecil, itu ternyata cuma mitos ya. Betul. Karena ternyata tadi Billy bilang mulai dari 1 juta bisa loh kita berinvestasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini tadi ada pertanyaan yang di atas nih dari Ardianto Nugroho. Kalau ini tanyain soal emas nih. Kita mau dapetin insight-nya dari Wow. Yuki sama Billy nih ya. Yang Emas nanya siapa Mas Arif coba? namanya Ardianto Nugroho. Saya pikir ke emas biasa emak-emak yang nanya. Ternyata Pak Ardianto ini lagi investasi di emas. Ternyata anak milenial sekarang sudah mulai. Iya. Oke, anak mungkin untuk milenial. Yuki dulu kali ya, Yuki ya. Silakan Yuki, boleh dapat insight-nya nggak? Emas ini masuk jangka yang mana ya? Kalau Nah, saya pribadi sih saya menganggap emas itu jangka waktu yang panjang ya. Jadi semakin panjang justru akan semakin baik gitu. Jadi karena kalau kita ngomongin emas itu perlu diingat ada yang namanya spread. Jadi kalau kita mau beli sekarang terus dijual minggu depan otomatis kita pasti sudah lose ya. Karena kita belinya berapa, jualnya berapa itu sudah ada spreadnya. Jadi menurut saya sih masuknya di jangka waktu yang panjang, kalau bisa sepanjang mungkin. Dan lebih dipakai untuk hedging sih, jadi melindungi value nilai, buat safe haven aja. Jadi seperti keadaan sekarang kan kalau kita lihat tuh market lagi jelek banget ya, otomatis harga emas jadi tinggi gitu. Jadi ini it's a good one kalau mau bikin portfolio yang sifatnya ada pelindungnya gitu, ada proteksinya sih bisa masukin emas di sana. Gitu sih. Saya. Mungkin Billy bisa nambahin. Bill, silakan Bill. Oke, saya setuju dengan Yuki ya. Emas itu sebenarnya adalah salah satu investasi jangka panjang ya. Dan kalau kita ngomong dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, kalau kita lihat dari grafiknya ya, kalau kita ngomong lebih advance sedikit, itu emas itu trennya itu lebih cenderung naik sebenarnya trennya. Makanya kenapa disebut safe haven asset gitu ya, kepemilikan yang aman. Dan sebenarnya kalau kita lihat emas itu juga merupakan salah satu likuiditas yang cukup tinggi. Artinya gini, tidak seperti rumah ya, saya pengen jual rumah besok langsung ada yang pembeli, enggak. Jadi emas gampang, saya mau jual emas datang aja ke toko emas itu ya. Jadi bisa dijual dengan tinggi. Jadi kalau termasuk jangka yang mana, jangka panjang sih kalau emas teman-teman. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Aulia nih, bagaimana caranya untuk menghindari risk pada saat kita berinvestasi saham? Atau ada tips-tipsnya untuk dapat menghindari dengan menekan resikonya seminimal mungkin? Silakan Yuki, nanti ke Billy ya. Oke. Jadi gini teman-teman, Seru kan? jadi kalau kita ngomongin investasi itu kan kita bicara tentang resiko dan risk. Jadi kalau teman-teman pasti tahu ya namanya high risk, high return. Jadi kalau ditanya gimana sih cara investasi saham yang risknya low, terus tapi kita returnnya bisa setinggi mungkin gitu ya. Satu mungkin bisa dilakukan adalah jadi ketika kita punya knowledge nih ya teman-teman, kita mau belajar itu bisa ditekan. Jadi dalam artian resiko kita mungkin bisa lebih moderat, tapi return kita juga bisa jadi lebih tinggi. Tapi ketika kita berbicara investasi saham, ini akan menjadi sangat sulit melepaskan resiko dari return. Jadi kalau mau yang very high return banget, itu otomatis kita harus benar-benar naik level banget sebagai investor, benar-benar harus mau buka laporan keuangan, benar-benar harus mau belajar gitu. Tapi kalau mau yang shortcutnya nih, kalau mau kita ngomongin buat yang pemula, awal mulainya dari mana sih? Mulainya ya seperti saya bilang sih dari yang blue chip dulu deh, dari yang liquid dulu deh, yang di indeks yang udah dikeluarin bursa dulu deh. Itu aja dulu difilter, lihat yang mana yang paling oke fundamentalnya gitu. Mungkin Billy mau nambahin. Hai Bill. Oke, ini pertanyaan dari Aulia ya. Hai Aulia, saya senang sekali pertanyaan kamu. Jadi ini kayaknya udah pertanyaan-pertanyaan advance ya. Jadi kalau kita ngomong investasi saham, beda dengan reksadana loh. Ini langsung saham langsung. Jadi seperti tadi Yuki sudah ngomong ya, tentunya kita harus mengetahui atau mempelajari earnings-nya perusahaan itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman kan mungkin banyak ada yang mungkin istilahnya saham gorengan lah atau gimana ya. Setuju dengan Yuki, mungkin teman-teman bisa lihat dari saham-saham blue chip. Mungkin saham blue chip adalah saham-saham yang mau jadi listed di bursa, misalkan beberapa kayak banking. Mungkin ya teman udah tahu lah
ya banking yang paling on hype di Indonesia, yang BUMN apa, yang swasta apa, mungkin kita nggak usah sebut merek di sini. Tapi teman-teman bisa lihat beberapa kayak infrastruktur atau konstruksi segala macam untuk beberapa saham yang memang dari earnings perusahaannya itu cukup strong. Hasil boleh kita bilang untuk blue chip biasanya resikonya lebih tipis ya gitu ya daripada saham-saham yang teman-teman mungkin tidak familiar. Jadi kalau pertanyaan Aulia itu lebih ke menghindari resiko seminimal mungkin, berarti Aulia atau teman-teman perlu melakukan investasi saham ke saham-saham yang sudah listed dan memang earning-nya bagus gitu loh. Itu sih Mas Arief. Thank you. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rati ya. Untuk reksadana nih, apakah lebih baik pilih dan stay pada satu manajer investasi tapi rutin top up atau bulanan, atau memilih lebih dari satu manajer investasi dengan top up yang dibagi rata? Oke. Ayo. Oh, saya dulu boleh. Oke. Ayo Bel. Kalau kita ngomongin reksadana, ini saya senang malam ini advance sekali pertanyaannya. Kalau kita ngomongin soal Tertantang reksadana, ya, Bel. tertantang gitu ya. Jadi saya lagi buka portfolio saya juga nih Mas Ardi. Reksadana saya bener nggak gitu ya? Ayo, oke. Mungkin pertanyaan kan, apakah saya cuma fokus ke satu manajer investasi gitu ya? Terus ya udah saya top up aja di situ. Apakah saya perlu pecah-pecah nggak ke manajer investasi? Sebenarnya balik lagi fund apa sih yang ngambil ya gitu ya. Reksadana kan ada 4 lah ya. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, ada satu lagi yang saham gitu ya. Menurut saya sebenarnya manajer investasi ya kurang lebih sama lah ya. Tapi mungkin teman-teman membedakan saja. Mungkin manajer investasi ini saya akan tempatkan reksadana pendapatan tetap. Itu ternyata memang di manajemen investasi ini fund-fund yang ada di pendapatan tetap mungkin performanya lebih bagus dikelola oleh MI ini. Nah, nanti manajer investasi yang satunya lagi teman-teman mungkin bedain jadinya reksadana saham gitu loh. Jadi di situ teman-teman bisa melakukan comparison. Sebenarnya kalau saya pendapatan di manajer investasi yang beda, tapi saya tetap mempunyai diversifikasi wadah reksadana yang berbeda, yaitu pendapatan tetap dan saham. Ya mungkin itu lebih fair dealing gitu ya, kalau dari opini Billy ya, Mas Arief. Yuki silakan. Saya setuju juga sih sama Billy. Jadi kalau harus diversifikasi, mungkin jadi diversifikasinya juga nggak harus across jadi perlu punya banyak MI dalam satu jenis reksadana. Bisa kita diversifikasi dalam artian kita membeli berbagai jenis reksadana. Jadi dalam artian reksadana pasar uangnya, pendapatan tetapnya, campurannya, sahamnya, cuman proporsi bobotnya kita mainin di sana. Kalau saya sih jujur saya lebih prefer nggak punya terlalu banyak MI sih. Jadi lebih baik top up ke either 1 atau 2 MI yang memang saya sudah cukup nyaman, ya udah di sana aja. Jadi daripada harus ngeliatin mantengin begitu banyak MI. Kalau saya sih gitu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Rani Nohadi. Kalau sudah punya SID, apakah bisa juga melihat dan mengelola obligasi yang sudah dipunyai? Melihat dan mengelola. Mengelola. Yeah. Kalau obligasi, gimana Bill? Sebenarnya SID itu kan salah satu single identification number ya. Artinya selama tahun 2016 ya kalau nggak salah pas zaman amnesti masuk, pemerintah kita itu udah pengen nasabah itu terdaftar satu nomor single identification number. Jadi nomor itu sama di semua bank di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan mungkin lebih tujuannya lebih bukan ke mengelolanya, tapi lebih ke mengidentifikasi kepemilikan obligasi. Obligasi itu kan surat utangnya pemerintah ya, diisi oleh Menteri Keuangan kita. Jadi mungkin kalau kita ngomongin SID tidak lebih ke pengelola ya. SID itu cuma sebagai identifikasi aja. Misalkan saya bilik nih, ya, saya beli obligasi di Bank DBS. Tentunya saya harus create SID number. Misalkan SID number saya 1234566. Nah, begitu saya nanti ke bank lain, SID-nya sudah tetap ada, sudah sama gitu loh. Jadi mungkin SID itu mungkin tidak relevan dengan cara mengelola, tapi lebih ke single identification number doang untuk kepemilikan obligasi sih, teman-teman. Oke, Gitu. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke,
kalau porsi Ya. switch investasi, kira-kira bagaimana ya untuk mengakali kondisi ekonomi saat ini? Nah, mau dari siapa dulu nih? Yuki. Yuki, lanjut Yuki. Jadi, Ini dua-duanya narasumbernya anaknya kompetitif ya. Jadi silakan. Jadi gini, tadi pertanyaannya kalau mau switch investasi gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita dalam posisi yang di keadaan market, kalau menurut saya posisi di mana kita sudah masuk di market tersebut dan keadaannya merah, itu tuh nggak, maksudnya floating loss gitu ya bilangnya. Jadi dalam keadaan seperti itu, saran saya kalau Anda cukup yakin dengan perusahaan tersebut, ya saran saya jangan di switch sih, better sih ya stay in course, karena ini kan faktor eksternal ya, dalam artian bisa dilihat hampir semua perusahaan itu earningsnya memang nggak bagus gitu. Jadi instead of switching, kalau memang, maka tadi kita balik lagi gimana sih sebelum berinvestasi itu apa sih yang harus kita perhatikan, kan ada step 1 sama step 2-nya. Jadi pastikan ketika kita berinvestasi itu kita berinvestasinya dengan dana yang dingin. Jadi kita tidak dipaksa untuk men-switching atau menjual porsi investasi kita padahal dalam situasi keadaan market yang kurang baik. Saya sih seperti itu. Mungkin Billy mau nambahin. Oke, pertanyaan dari Vina ya, thank you. Pertanyaan kalau porsi switch investasi kira-kira bagaimana untuk mengakali kondisi ekonomi. Jadi mungkin lebih contohnya tahun ini ya, tahun ini pandemi terjadi, ekonomi otomatis agak lesu, sehingga inflasi kita turun. Kalau inflasi turun kan harga nggak naik ya. Inflasi turun berarti suku bunga bank sentral itu pasti akan rendah. Kalau suku bank sentral rendah itu biasanya efeknya apa teman-teman? Efeknya akan ke obligasi. Nah, lagi-lagi balik ke obligasi. Jadi kalau suku bunga rendah, obligasi punya potensi naik. Ya, saya tidak akan ngomong pasti naik, no ya. Yang pasti naik cuma Fanny Rose. Jadi untuk obligasi ada potensi naik ketika suku bunganya rendah gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngomong porsi switch investasi gimana untuk mengakali ekonomi, ya berarti teman-teman harus jeli mengenai kondisi sekarang. Jadi kalau ekonominya lagi pandemi, ekonominya rendah, inflasi kecil, suku bunganya rendah, ya berarti saya harus cari obligasi di mana imbal hasilnya lebih tinggi daripada deposito. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat kondisi perekonomian sekarang juga nih. Kalau lagi rendah, cari obligasi. Tapi kalau nanti sudah mulai tinggi, teman-teman sudah bisa mulai masuk ke saham ya. Tapi bukan berarti 100% harus buang semua ke obligasi, enggak ya. Nah, itu teman-teman bisa pilih dong. Kan 20% ke obligasi, sisanya ke saham atau reksadana gitu. Jadi bisa dipilih-pilih. Thank you. Oke, Yuki nambahin tadi, udah nambahin belum Yuki? Kan mulainya dari saya. Oke, lanjut ya. Karena saking ininya ya. Lanjut lagi nih. Saya mau tanya dari Maya. Sebelumnya profil saya itu masuk ke moderate. Saya suka investasi di deposito, RDPU dan emas. Tapi kondisi saat ini saya jadi agak ngerem tiap bulannya karena contohnya emas lagi tinggi-tingginya. Jadi nanti takut sedih setelah pandemi harganya jatuh. Kalau tetap belinya sekarang, baiknya tetap beli apa ngerem ya? Karena kan orang-orang kayak mereka itu perlu kayak tahu kayak investasi yang liquid itu apa gitu kan di saat seperti ini kan, Bill sama Yuki. Boleh dikasih insight-nya nggak? Silakan Bill. Oke, gini ya Maya ya, kalau punya emas itu biasanya seharusnya suka ya simpan emas. Terus ini ada suka investasi di deposito, ada RDPU, RDPT atau RDPU sih ini ya. RDPU. Ya. Terus emas, ini kayaknya dia udah pinter banget ya untuk memilah-milah investasi ini kayaknya ya. Jadi ada reksadananya, ada emasnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong takut sedih nanti pandemi harganya oke, harga sebenarnya emas kalau teman-teman lihat per hari ini agak turunan ya. Jadi dari 2000 dolaran per troy ounce sekarang tadi pagi open di 1.800-an per troy ounce. Jadi mungkin ya agak turunan 100 ribuan lah, sampai 200 ribu kali ya untuk harga emas. Jadi baiknya tetap buy atau ngerem, balik lagi seperti tadi quotes-nya Yuki. Lu mau nanam pohonnya dulu nggak? Gitu loh. Nah, kalau mau nanam pohonnya dulu, yang namanya investasi kita tidak bisa memastikan, oh hari ini beli, besok pasti naik. Yang pasti naik kan tadi kita udah ngomong Fanny Rose ya, pasti naik ya. Apakah saya harus ngerem gitu ya? Apakah saya harus ngerem gitu? Sebenarnya gini, tergantung dari take home pay atau income-nya si Maya. Kalau misalkan Maya sendiri udah mengalokasikan berapa persen untuk
investasi, charity, mungkin orang tua segala macam, saya kira nggak usah ngerem, mungkin porsinya diturunin sedikit gitu ya. Misalkan biasa Maya beli emas 1 kilo ya, turunin jadi 100 gram misalnya gitu. Jadi mungkin investasi teman-teman harus tetap berlanjut, porsinya diturunin sedikit gitu. Coba Yuki gimana kira-kira? Setuju juga, jadi tambahan aja sih, jadi kalau kita berinvestasi itu, kan tadi kita ngomongin, risk profile ya, Maya ya. Jadi dalam artian, kalau nggak nyaman, jadi merasa agak-agak serem gimana, better sih enggak. Maksudnya dalam artian itu tadi seperti Billy bilang, mungkin bisa dikurangin gitu, kalau dulunya beli 1 kilo, mungkin dikurangin jadi berapa ratus gram. Jadi, kalau nggak nyaman, jangan dipaksain gitu, karena balik lagi, kita berinvestasi itu kita mengejar, maksudnya kita mencari ketenangan juga ya, jadi nggak sekedar return yang tinggi, tapi juga, ketenangan batin lah gitu. Kalau tidurnya malam nggak nyenyak kan nggak enak juga gitu. Ya, makanya di dunia investasi kita mengenal namanya kata averaging ya. Jadi ya bertahap gitu ya. Mau stop langsung merasa ini turun dulu ya silakan. Tapi kan kadang-kadang kita suka merasa gini, wah harganya turun terus, nanti deh bisa turun lagi Sampai deh turun gitu ke ya. bawah. Nah, kan kita nggak tahu Jadi dong top sama cenayang. bottomnya kan. Iya, biasanya suka gitu. Itu common ya Ya, Yuki ya Mas Arif ya. Emas turun nih, enggak besok masih bisa turun, beli dulu. Nah, justru yang suggest-nya tiba-tiba besok naik kan, kita nggak tahu nih ya, nggak ada bisa cenanya. Makanya mungkin suggest-nya ya averaging gitu, bertahap. Ya udah gua biasa sekilo beli dulu deh sedikit. Gitu. Kalau besok turun lagi, beli lagi sedikit. Jadi itu yang namanya investasi. Iya. Secara gradual gitu. Averaging ya. Jadi jangan ke susu ya istilahnya ya. Santai gitu ya. Oke. Oke. Jadi lanjut, kalau mau investasi RDPT sebaiknya rutin setiap bulan atau dipecah setiap minggunya ya? Reksadana pendapatan tetap ya Mas Arif ya kita ngomong ya. Yes. Apakah rutin setiap bulan atau pecah? Mungkin teman-teman kalau reksadana boleh pantengin aja IHSG kita ya. Nah kalau saya nih, saya mungkin sharing sedikit ya. Kan saya juga gajian dong ya tiap bulan dan punya trading sendiri lah ya. Jadi setiap kali saya melihat IHSG-nya merah, saya beli sedikit. Nah teman-teman mau pecah 4 kali sebulan atau langsung sebulan ya itu balik lagi ke teman-teman. Kalau saya sih lebih ke melihat acuan ke IHSG kita ya, Jakarta Composite Index atau indeks harga saham gabungan. Kalau 1 minggu ini dia misalkan saya pecah nih, saya mau masuk misalkan 4 juta ya, seminggu 1 juta nih. Minggu ini ternyata nggak merah nih, ya udah 1 jutanya saya keep untuk minggu kedua. Minggu kedua kalau ada merah saya langsung masuk 2 juta gitu lah. Nah jadi mungkin acuannya ke IHSG. Jadi per minggu ya, it is very good idea per minggu, tapi acuannya ke IHSG. Kalau merah beli, gitu. Yang penting dilakuin dan konsisten aja sih. Jangan sampai di stop, kan itu aja tujuannya, investasinya. Lanjut, Rif. Oke Mas Arif. Sorry saya ke-mute. Dari tadi udah ngomong saya ke-mute ternyata. Maaf ya. Nah ini dari Zelandia sebenarnya sama nggak ya investasi saham langsung dan investasi keduanya sama aja atau gimana? Dan kalau di reksadana saham kan ada MI yang kasih report. Kalau di investasi saham langsung reportnya itu dari mana ya? Oke. Oke, nanti Yuki tambahin Silakan, ya. Bil, ayo. Jadi gini, aku mau kasih satu pemikiran ya, kan pemikiran saya mungkin gini. Kalau yang namanya reksadana, di dalamnya ada saham-saham. Betul ya Yuki ya? Reksadana, kan wadah nih reksadana. Di dalamnya ada saham-saham, ada yang blue chip, ya kan? Ada yang secondary. Kalau saham, langsung berarti kan kita langsung beli si perusahaan itu dong, hanya satu. Nggak ada gabungan gitu ya. Nah, kalau reksadana boleh saya bilang resikonya mungkin lebih bisa dibagi. Misalkan dalam satu reksadana, teman-teman ada 5 perusahaan, ya. 3 nggak bagus, 2 masih bagus. Nah, berarti reksadana teman-teman masih nggak seperti ini ya, gitu ya. Nggak langsung ke bawah, jadi dia masih melandai. Jadi mungkin bedanya portfolio atau diversifikasi antara saya beli langsung atau saya pecah-pecah satu wadah reksadana. Nah, jadi kalau misalkan ditanya reksadanya,
mungkin untuk dana di dalamnya ada beberapa perusahaan. Dan kalau di reksadana saham kan ada MI yang akan kasih report nih, kalau investasi langsung reportnya dari mana ya. Jadi teman-teman kalau saham mungkin teman-teman harus cari sendiri untuk report earnings-nya dan segala macam. Kalau di MI kan udah pasti dikasih news kan, masing-masing seperti apa, ada fun fact sheet-nya gitu ya kalau di reksadana. Nah, mungkin dari Yuki ada tambahan? Sama sih setuju. Jadi kalau kita ngomongin reksadana kan kita beli basket of products ya. Jadi dan itu sudah dipilihin sama manajer investasinya. Jadi secara nggak langsung ya kita membayar MIP. Ya kita membayar expertise-nya mereka gitu. Jadi mereka yang sudah pick up which stocks yang menurut mereka itu bisa perform dengan baik. Sedangkan ketika kita berinvestasi saham secara langsung ya kita yang jadi MI-nya gitu. Jadi kita yang jadi manajer investasinya, kita yang pick sendiri, kita yang atur portfolio kita sendiri, kita yang rebalancing sendiri, kita yang ngurus semuanya sendiri. Nah, jadi tapi secara return ya otomatis kita membayar fee-nya jadi lebih murah kan karena kita yang ngurus sendiri gitu ya. Jadi itu balik lagi ke teman-teman nyamannya yang mau yang mana gitu. Mau yang diaturin langsung atau yang mau kita yang actively investing milih sendiri gitu. Kevin, berapa idealnya di-spend untuk asuransi atau proteksi? Tadi belum ada yang tanya soal obligasi kan, investasi liquid ya yang aman gitu ya. Ya. Coba spend untuk asuransi atau proteksi. Asuransi. Oke. Menurut saya sampai tahun ini pun saya merasa di kalangan kita ya gitu ya, mungkin di Indonesia ya, orang Indonesia tuh masih sangat ketakutan kalau dicari oleh orang yang menawarkan asuransi gitu ya, atau agen asuransi atau bank assurance dari banking. Justru teman-teman dari sejak dini ya, mungkin dari sejak muda seperti ini harus ada proteksi asuransi. Mungkin kadang-kadang kita merasa kan saya kerja di perusahaan udah dikasih jaminan gitu ya. Nah, sebenarnya berapa sih idealnya untuk spend untuk asuransi ya? Kita ngomongin asuransi jiwa dong ya, ini bukan asuransi mobil ya. Jadi kalau kita ngomongin asuransi jiwa ya balik lagi ya, teman-teman pengen di cover hanya dari jiwanya doang berupa investasi, atau ada medicalnya plus unit linknya ya. Itu mungkin karena saya tidak expertise di insurance, tapi berapa idealnya untuk di spend, balik lagi teman-teman, berapa sih yang teman-teman butuh untuk cover. Mungkin sekarang banyak orang yang beli kayak penyakit kritis gitu ya, atau beli yang full tagihan payment itu mungkin di rumah sakit ya. Tapi ada orang juga yang pure investasi yang ada unit linknya doang. Nah, jadi bisa sesuai dengan budgetnya teman-teman. Kalau bagi saya ya, misalkan saya sanggup sebulan berapa ratus ribu nih misalkan. Ketika saya sakit, saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak men-spend my money ya. Saya juga tidak spend orang tua punya duit. Maka saya akan menghitung, oke kalau saya sakit bisa nggak sih saya di-cover di asuransi dengan biaya rumah sakit per malamnya segini, masuk nggak gitu loh. Ya paling saya sakit ABCD misalkan, oke gitu. Nah nanti asuransi kan bukan sekali beli mati ya. Nanti teman-teman ada development dan ada perkembangan produk asuransi, misalkan ada tambahan rider apa, ada tambahan proteksi apa gitu, itu masih bisa teman-teman tambah ridernya dengan waktu yang sedang berjalan gitu. Itu dari saya. Yuki mau nambahin nggak? Kayak penasaran deh tadi pengen ngomong. Seperti sih di asuransi. Kalau ditanya berapa idealnya di spend gitu ya. Jadi kalau di teorinya personal finance itu disarankannya jangan sampai kita terlalu overinsure, dalam artian tuh kita terlalu fokus mengeluarkan dana sampai kita melupakan hal yang lain gitu. Kalau di teori personal finance itu disarannya 10% daripada pendapatan. Tapi balik lagi ke seperti yang Billy omongin tadi gitu. Jangan sampai kita tuh fokus di berapa ideal tapi itu kita nggak memperhatikan coverage-nya itu. Karena Indian kan kita beli asuransi itu kita membeli coverage-nya ya. Jadi jangan sampai kita under insured, kita tahu kebutuhan saya untuk meng-cover nih kehidupan keluarga saya jika saya meninggal misalnya let's say 1M gitu. Tapi ternyata kita cuma insurance-nya belinya yang coverage-nya 200 juta gitu kan. Jadi pastiin kalau coverage yang kita butuhin itu udah sesuai gitu, jangan sampai over atau under insured, gitu aja sih. Oke, udah jelas ya. Dan satu lagi nih, ada dana darurat sebaiknya berapa kali pengeluarannya untuk keluarga anak satu? Dari Mas Ardianto nih. Jadi buat ngebagi-bagi nih, kayak nabung
taruh di deposito, obligasi, asuransi, atau apalagi saham dan sebagainya. Itu pembagiannya gimana tuh, Bill? Yuki. Mungkin kita ngomongin dana darurat untuk kalau dia punya satu anak gitu ya. Pengeluarannya harus sebanyak berapa kali dari pengeluaran. Nah, saya rasa mungkin teman-teman mesti melihat dulu ya kebutuhan anaknya tersebut apa. Misalkan kalau punya satu anak sekolah mungkin atau biaya-biayanya tergantung ya. Biasanya misalkan saya butuhnya let's say biaya anak 3 juta misalkan. Maka saya akan doubling dulu nih. Jadi untuk mengcover ya. Mungkin dari sisi aku put it at double ya. Jadi biasanya saya menyediakan segini, mungkin saya akan menyediakan satu sebagai dana darurat saya untuk mengcover resiko sih. Setelah udah memisah-misahkan diversifikasi portfolio investasi kita. Iya. Jadi kalau dari saya sih nambahin buat Ardianto Nugroho ya itu. Jadi dana darurat itu kan kalau yang tadi saya bahas itu kan pertama ya, jadi sebelum ngapa-ngapain itu penting banget kita untuk punya dana darurat karena yang namanya financial emergencies itu kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Nah, balik lagi nih kalau secara teori expert itu sudah ngitungin minimum punya itu 3 kali pengeluaran untuk ya. 3 bulan. Itu minimumnya. 3 kali ya minimumnya. Minimumnya. Okay. Tapi itu biasanya buat single. Itu biasanya buat single. Jadi kalau menikah, kalau sudah punya pasangan, expert bilangnya itu 6 bulan. Tapi kalau sudah punya anak, jadi nambah lagi, jadi 9 bulan gitu. Tapi berapa itu kembali disesuaikan dengan teman-teman. Jadi ada beberapa ya nih kalau pasangan, dan dia tuh orangnya konservatif banget, belum ada anak pun, dia bisa pasang tuh kayak 12 bulan gitu. Karena dia merasa was-was aja gitu, daripada nanti tiba-tiba ada apa-apa terus nggak ada duit gitu kan ya. Jadi itu balik lagi, cuman yang jangan sampai terlalu kecil, tapi jangan juga sampai terlalu besar. Karena kalau dana darurat itu nanti terlalu besar, jatuhnya nggak optimal juga kalau hanya ditaruh di tabungan sesuatu yang liquid gitu ya. Jadi penting juga itu making sure the range is just perfect lah buat teman-teman kita. Oke, berarti amannya 3 bulan sampai 6 bulan kali ya Yuki ya untuk prepare ya. Oke, dapat ilmu baru dari Yuki. Dapat ilmu baru ya. Saya mau tanya dong kalau misalnya nih mau dapat passive income gitu dari investasi obligasi itu gimana caranya, Bill? Passive income artinya berarti kan teman-teman pengen punya bunga yang turun gitu ya tiap bulan misalkan atau tiap 6 bulan sesuai dengan obligasi ya. Saya rasa di Zibank juga sangat mudah sih seperti tadi kita ngomong. Teman-teman bisa memilih kira-kira return yang berapa sih untuk teman-teman bisa benar-benar yang kalau di mata kita nih obligasi ya itu kita melihat paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun memang tidak kepake duitnya ya. Jadi kalau kita ngomong pengen pasifnya memang saya pengen taruh duit yang saya nggak kepake sih sebenarnya measure-nya 6 bulan sampai setahun lah. Nah di situ teman-teman bisa mendapat passive income dari si obligasi. Nah hebatnya si obligasi ini adalah satu teman-teman udah pasti akan merasa aman karena nih punya surat utang punya pemerintah Indonesia loh, negara tercinta kita gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin pajak juga lebih kecil daripada deposito gitu ya. So ini akan menjadi salah satu pasif return untuk teman-teman setiap bulan atau setiap 6 bulan tergantung dengan seri obligasinya. Jadi bisa mulai dari di Zibank kita bisa mulai dari 1 juta atau 1.000 teman-teman juga bisa melakukan seperti tadi kita ngomong averaging ya. Minggu ini saya beli, nanti minggu depan saya beli, atau teman-teman mau buat setiap bulan sekali juga boleh. Maka hebatnya selain dari fixed income yang akan dapat pasti nih ya, kuponnya pasti berapa, imbasi dari berapa, ada potensi capital gain lagi gitu. Jadi kalau dia naik, kita masih bisa jual gitu ya. Jual pun nggak bisa partial loh, hebatnya di Zibank gini loh. Jualnya obligasi, misalnya teman-teman punya 10 juta nih obligasi. Nah, teman-teman mau jual 5 juta dulu nih, naik nih, boleh gitu ya. Jadi bukan seperti instrumen lainnya, saya beli 10 harus jual 10 juta, enggak. Dia bisa parsial gitu, bisa melihat kondisi market, kalau naik jual dulu setengah gitu ya. Mau beli lagi besok, ya tinggal pampon, tinggal beli aja 24 jam gitu loh, Mas. Keren deh. Kan? Coba Yuki kasih insight dong Ki, gimana sih kan teman-teman mungkin masih bingung tadi ngomongin soal reksadana, saham dan sebagainya, padahal ada satu instrumen obligasi yang
sebetulnya aman kan gitu dan liquid gitu bagi teman-teman yang kayak saya masih konservatif nih, Betul. baru Heeh. baru mulai investasi gitu kan, pasti pengennya yang liquid, takut kalau misalnya kayak tadi nggak bisa tidur kata Yuki. Naruh dia di blok gitu tiba-tiba nggak bisa tidur. Jadi nah teman-teman kalau kita ngomongin reksadana itu kan kita ngomonginnya kita nggak bisa dapet itu monthly kuponnya ya. Jadi kalau kita ngomong reksadana itu monthly kuponnya itu udah dimasukin ke NAB-nya. Jadi yang bisa kita dapat itu capital gain-nya. Nah kalau teman-teman prefer nih sesuatu yang misalnya kita bisa dapet tuh kupon tiap bulan tuh kan enak rasanya ya. Jadi ada pemasukan gitu tiap bulan gitu. Terus bisa digulung lagi misalnya mau kemana gitu. Obligasi ini bagus banget sih menurut saya. Jadi dalam artian yaitu kita bisa satu dapat monthly kuponnya, kemudian itu sangat aman banget, apalagi kita ngomonginnya obligasi negara ya, itu bisa dibilang kayak 0, sekian persen gagal bayarnya, unless ya kita nggak berharap kan gitu negara bangkrut gitu, karena itu udah dijamin sama undang-undang, jadi it's very safe juga, dan seperti yang tadi Billy bilang, saya juga kaget sih, maksudnya keren banget kalau bisa dijualnya secara partial gitu, just in case we need money gitu, terus perlu ada yang maksudnya kita mau jual instrumen obligasi gitu, kita bisa jualnya partial, jadi itu keren sih, luar biasa. Jadi itu bisa option yang bagus banget sih buat teman-teman kalau mau nyobain. Oke, udah jelas ya. Kayaknya nggak berasa ini udah jam 8:13 kita ngobrol soal investasi dan seru banget gitu. Masih adakah yang mau tanya atau langsung raise hand untuk bisa ngobrol sama Yuki dan Billy untuk cari tips-tips gimana caranya mengkalkulasi mengkalkulasi investment fund dari teman-teman semua. Tadi kita ngomongin sudah reksadana, terus ada pilihan instrumen lain, obligasi yang sangat aman gitu ya, yang sangat liquid gitu ya, untuk bisa dapetin passive income. Yuki ada tambahan lain nggak tips nih ya untuk para pemula yang mau berinvestasi? Tadi kan ada beberapa nih yang tadi dibahas soal emas, reksadana, saham dan lain sebagainya, dan kemudian ada obligasi. Nah, buat para pemula ini tips dari Yuki seperti apa? Jadi gini teman-teman, kalau kita mau berinvestasi itu seperti yang tadi saya bilang kan step 1 dan 2-nya tuh pastiin udah tercover, itu satu ya. Terus yang kedua tuh kenyamanan batin tuh kan penting banget. Jadi nggak perlu kita tuh berinvestasi langsung modal besar. Jadi small aja dulu. Jadi mulai dari yang kecil dulu nggak apa-apa. Nanti udah mulai nyaman, mulai familiar dengan suatu produk, kita bisa tuh mulai pelan-pelan nambahin dana investasinya gitu. Kemudian konsistensi, jadi penting banget yang namanya konsisten. Kalau seperti Billy bilang tadi itu yang averaging down seperti itu, misalnya market lagi turun, kita mau coba average masuk, average down, itu boleh banget dilakuin. Jadi yang menentukan nanti di masa depan itu adalah kita sendiri. Jadi bagaimana kita konsisten dalam berinvestasi, bagaimana kita berinvestasi pada diri kita sendiri, jadi benar-benar cari ilmu, belajar, mau tahu lebih lagi, itu kita bisa dapat benefitnya nanti in the future gitu. Jadi makin banyak belajar, makin banyak tahu, cari informasi sih. Itu aja sih. Oke, Bill. Mau dapetin insight dari Billy. Nah, kalau saya kan kebetulan kerja di perbankan ya. Kalau orang kerja di banking kan dituntut harus bisa mengatur keuangan ya. Jadi kita juga dituntut tuh tiap hari belajar terus ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kalau saya nih ya, saya akan membagi-bagi nih. Contoh balik lagi ke Digibank nih, saya akan beli nih di kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, gampang nih, di sini ada semua tuh obligasi-obligasinya, ya. Jadi sampai chartnya juga semua ada segala macam. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, bisa partial redemption, harganya tinggal klik doang, gampang emang sekali. Kemudian karena saya hobi traveling ya, saya kira teman-teman semua pasti suka traveling lah, nggak ada yang nggak suka traveling ya. Nah, saya akan beli mata uang asing ya, mata uang asing bisa dari USD 10 dolar loh. Berarti sekitar 150 ribuan lah ya, 150 ribuan. Jadi 1 juta mungkin gajian saya akan beli obligasi. 10 dolar saya akan beli USD, 10 pound sterling ya, tergantung ya teman-teman pengen investasinya kemana. Jadi saya lebih cenderung membagi basket ya, mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, don't put your egg in one basket. Jadi saya mungkin saya nggak main deposito ya, jadi obligasi lebih bagus karena bukan karena saya di treasury saya terus jualan obligasi ya. Jadi karena memang obligasi itu imbal hasilnya jauh lebih bagus sebenarnya daripada deposito, pajak lebih ringan gitu ya, capital gain ada, bisa dijual parsial gitu. Jadi saya akan membagi beberapa currency karena tujuan saya lagi-lagi tadi di
slide-nya si Yuki ya, tujuan saya karena saya pengen traveling, saya pasti akan beli Singapura dolar, Aussie dolar, kecil-kecil aja gitu, $10, $20 ya. Kemudian obligasi saya akan masuk terus gitu ya. Jadi saham juga saya beli gitu ya, trading juga saya ikut. Jadi teman-teman udah tahu kan kita ada investasi mata uang asing, obligasi, deposito boleh silakan monggo. Kemudian ada reksadana ya, ada saham. Jadi pecah-pecah aja sih teman-teman. Jadi kita bisa melihat seberapa bagus kinerja. Jadi dari semua telur-telur yang kita taruh di basket yang berbeda-beda, otomatis kita nggak bisa expect semuanya bagus dong, ya kan? Kalau semuanya bagus ya, alhamdulillah kita dapat semua gain, bagus portfolio kita hijau. Tapi kalau misalkan market lagi crash gitu atau turun atau memang lagi jelek, sentimennya lagi kurang bagus, pasti akan ada keranjang yang tertahan gitu ya, tidak akan turun gitu. Maka dari itu teman-teman bagi aja sesuai dengan tujuan investasi teman-teman seperti apa. Luar biasa ya pembicaraan kita malam ini. Kita dapat insight dari dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Oh ya, saya lagi share polling buat teman-teman, boleh bantu isi ya untuk share polling ini. Saya mau dapetin feedback dari teman-teman mengenai acara kita malam ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Yuki dan Billy. Dan buat khusus untuk partisipan malam ini, download Digibank sekarang dan lakukan verifikasi. Itu nanti akan langsung dapetin cashback 50.000 ke rekeningnya yang akan kita bayarkan setelah sukses melakukan pembukaan rekening. Dan tadi saya ada share link untuk bisa berkomunikasi dengan tim community Digibank kita. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang belum isi polling, boleh bantu isi polling ya. Yuki, terima kasih. Kita ketemu lain waktu, Billy juga. Kita ketemu lain waktu, semoga pandemi ini cepat usai. Jaga kesehatan semua dan jaga kewarasan, tetap semangat untuk berinvestasi ya. Selamat malam semua, sampai jumpa. Thank you, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat beristirahat semuanya.